Terus kenapa mereka nggak langsung bilang aja gitu? Kalau mereka punya keterangan yang berbeda, punya informasi yang berbeda, mereka nih bilang, Pak, waktu itu kami ini cuma orang kecil, ya mana beranilah kami langsung speak up, alih-alih dipercaya, bisa-bisa keselamatan kami ini terancam. Hai Lur, welcome back to my channel and thanks for clicking on this video. Gimana kabarnya Lur? Tanggal muda nih, dompet aman nggak? Atau udah mulai tipis karena cicilan? Apapun itu tetap semangat ya Lur ya. Ya namanya juga hidup, pasti siklusnya gitu-gitu aja. Daripada pusing mikirin cicilan atau gaji ya segitu-gitu aja, mending sini rehat bentar ambil kopi sambil dengerin aku cerita. Karena di video kali ini kita akan membahas plot twist fakta-fakta terbaru dari kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 Lur. Dimana saat ini kasus ini sedang dalam proses sidang PK atau sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh 8 terpidana yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari sidang PK ini terkuak nih fakta-fakta yang bertolak belakang dari proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini di tahun 2016. Termasuk ada dugaan bener nggak sih matinya tuh karena pembunuhan atau jangan-jangan ini semua tuh rekayasa gitu. Nah, muncul berbagai spekulasi yang menuntut agar kasus ini diusut tuntas. Untuk itu kita nggak usah lama-lama, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Cus, kita bahas. Sebelumnya, Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana yang saat itu sama-sama berusia 16 tahun dinyatakan meninggal karena kecelakaan tunggal Lur pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam. Tapi beberapa hari setelahnya, ayah Eki ini bikin laporan ke kepolisian yang menyatakan bahwa Eki dan Vina ini meninggal akibat tindak kriminal alias pembunuhan, bukan sekadar karena kecelakaan. Nah, dari sinilah nih Lur, kasus ini dianggap sebagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Di mana dikatakan bahwa pada malam kejadian, si Eki, Vina, sama salah satu temannya sedang beriringan menggunakan sepeda motor menuju jalan pulang. Tapi dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba mereka diikuti nih sama sekelompok geng motor. Lalu saat mereka berada di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, kelompok geng motor ini mulai melemparin mereka pakai batu, ada yang bawa bambu, sampai mepet-mepet motornya si Eki. Sampai akhirnya si Eki ini pun kehilangan keseimbangan dan motornya terjatuh di jembatan Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah motor Eki dan Vina ini terjatuh, sementara salah satu teman mereka yang tadi bareng mereka berhasil melarikan diri, sekelompok geng motor ini membawa Eki dan Vina ke sebuah tempat sepi di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon Lur. Dikatakan bahwa di lokasi itulah mereka melakukan penyiksaan dan seksual terhadap Vina secara bergilir, hingga akhirnya menyebabkan kematian terhadap Eki dan Vina. Lalu, mereka kembali membawa Eki dan Vina yang sudah dalam keadaan meninggal ke jembatan Kepompongan, tempat di mana lokasi motor Eki tadi terjatuh. Dan di sanalah sekelompok geng motor ini merekayasa tempat kejadian perkara agar terlihat seolah Eki dan Vina ini habis mengalami kecelakaan tunggal yang berujung pada kematian. Singkat cerita Lur, dari proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini tahun 2016, polisi menetapkan 11 tersangka nih, di mana 8 tersangka berhasil diamankan. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Ripaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 di antara mereka ini dipenjara seumur hidup, sementara Saka Tatal yang saat itu masih di bawah umur dihukum penjara 8 tahun. Sedangkan 3 pelaku lainnya yaitu Peggy alias Perong, Andi, serta Dani masih dalam pencarian dan masuk dalam DPO alias buron Lur. Waktu berlalu, tahun berganti, dan kasus ini pun nyaris terlupakan Lur. Tapi kemudian kembali booming dan mendapatkan atensi dari jutaan masyarakat yang mempertanyakan penyelesaian dari pengusutan kasus ini Lur. Masyarakat mempertanyakan nih, lah kok bisa 3 pelaku lainnya nggak ketangkep-tangkep? Udah berapa tahun yang lalu? Sementara 8 pelaku lainnya udah menjalani masa tahanan, bahkan udah ada yang bebas, tapi 3 ini kok masih bisa aja liar bebas di luar sana? Polisi kenapa seolah mengabaikan kasus ini gitu loh. Nah, kita masuk ke pembahasan kenapa sih kasus ini kembali booming dan viral. Sesuai judul dari bahasan ini Lur, Vina Sebelum 7 Hari adalah sebuah film layar lebar yang mengangkat cerita kasus Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016. Nah, setelah booming, film ini tuh nggak cuma mengundang empati terhadap Vina dan Eki, tapi juga menuai kontroversi. Orang-orang mulai mempertanyakan nih, kok bisa 3 pelaku lainnya bisa lepas dari pengejaran polisi? Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, tahun 2016 itu teknologi sudah canggih, walaupun sosial media nggak seramai sekarang. Nah, warganet pun mulai jadi detektif dadakan.
banyak yang mencari tahu jejak ketiga pelaku, mulai dari sosial media Vina, Instagram, Facebook, dan berbagai sumber lainnya. Sampai-sampai kalau ada kemiripan sama Peggy sedikit aja nih, warganet bakal langsung menguliti sosial media orang tersebut. Nah, masyarakat juga benar-benar antusias untuk mengungkap siapa tiga pelaku lainnya. Sampai beredar isu tiga pelaku ini keluarga penegak hukum, keluarga pejabat pemerintah, dan segala macamnya. Sampai akhirnya seolah kebakaran jenggot dan pengen cepet-cepet meredam keramaian masyarakat, pada bulan Mei 2024, polisi menangkap Peggy Setiawan dan menyatakan bahwa si Peggy ini adalah peron buronan yang selama ini mereka cari. Polisi juga menerangkan bahwa selama ini Peggy Setiawan alias Peron sudah menyamar menjadi kuli bangunan. Kegesitan polisi menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan makin mengguncang keanehan masyarakat nih Lur. Ditambah lagi banyak kesaksian dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa si Peggy Setiawan ini bukanlah Egy alias Peron. Bahkan bukti yang dijadikan polisi untuk menetapkan Peggy sebagai Egy pun terkesan maksain Lur. Salah satunya penetapan tersangka yang hanya didasarkan pada foto dan ijazah serta kartu keluarga dan keterangan saksi-saksi. Padahal secara umum nih, dalam kasus-kasus modern, investigasi kriminal seringkali melibatkan penggunaan scientific investigation, termasuk analisis forensik digital, jejak DNA, atau bukti fisik lainnya yang lebih sulit dimanipulasi daripada sekadar kesaksian atau foto. Selain itu Lur, postingan-postingan di akun Facebook Peggy Setiawan tahun 2016 yang menjadi salah satu bukti Peggy tidak terlibat dan berada di Bandung saat kejadian kasus Vina tiba-tiba aja hilang. Sampai akhirnya Lur, penangkapan Peggy Setiawan tahun 2024 dinyatakan sebagai kekeliruan dalam proses hukum. Setelah pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy di mana hakim menyatakan bahwa prosedur penetapan DPO atau daftar pencarian orang terhadap Peggy itu tidak sah. Karena polisi tidak bisa membuktikan adanya surat panggilan yang sah sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dengan kata lain, Peggy dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Berdasarkan informasi yang beredar Lur, pihak kepolisian juga sempat menyatakan kalau dua pelaku buron lainnya adalah tokoh fiktif. Karena mereka tidak bisa menemukan bukti konkret yang dapat mengidentifikasi para pelaku buron tersebut. Jadi dengan kata lain, kayaknya para tahanan yang di penjara cuma ngarang nih soal dua pelaku lainnya. Mereka tuh sebenarnya nggak ada, gitulah kira-kira. Nah, salah tangkap inilah Lur yang semakin menuntun pada kejanggalan-kejanggalan proses penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Setelah semakin ramai dan penuh kontroversi, satu persatu kejanggalan proses penyelidikan dan penyidikan kasus Vina di tahun 2016 mulai terkuak Lur. Salah satunya penghapusan 3 pembunuh Vina Dewi yang berstatus buron dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap Lur. Padahal nih ya, dalam BAP di tahun 2016 dan 2017 dijelaskan secara gamblang gimana peran 2 DPO tersebut dalam menganiaya dan merudal paksa Vina. Tiba-tiba aja BAP-nya berubah di tahun 2024. Selain itu Lur, muncul dugaan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penyiksaan dan pengakuan paksa terhadap 8 tersangka agar mereka mengaku sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Ditambah lagi kesaksian Sakat Tatal yang kembali muncul ke publik dengan pengakuan bahwa dia adalah korban salah tangkap yang disiksa dipaksa mengakui kejahatan tersebut. Selain itu, pihak penyidik juga melakukan penghalangan akses bagi keluarga dan kuasa hukum Sakat Tatal saat itu Lur. Nah, sebenarnya keluarga Sakat Tatal sudah melaporkan ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Barat tanggal 7 September 2016. Mereka juga ngelapor ke Komnas HAM tanggal 13 September 2016, juga ke Komisi Yudisial tanggal 23 November 2016. Cuma laporan tersebut tidak pernah membuahkan hasil dan proses hukum pun tetap berjalan. Hal yang kemudian dipertanyakan juga Lur, laporan ayah Eki yaitu Rudiana yang melaporkan bahwa Eki dan Vina telah mengalami penusukan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis nih, tidak ditemukan luka tusukan baik pada tubuh Eki maupun tubuh Vina. Tapi dari pemeriksaan jasad Vina ditemukan adanya sperma di bagian sensitifnya. Tapi tidak juga dilakukan pemeriksaan mengenai sperma siapa yang ada di tubuh Vina. Padahal seperti yang kita ketahui nih, bahwa Vina dikatakan menjadi korban rudal paksa secara bergilir oleh para terpidana. Nggak cuma itu Lur, para terpidana juga tidak pernah membuat pengakuan nih bahwa mereka telah merudal paksa Vina. Bahkan mereka juga menolak rekonstruksi peristiwa, ya karena selain dipaksa mengaku, mereka juga nggak tahu menahu apa yang terjadi dan siapa Vina dan Eki ini. Selain itu Lur, ayah Sudirman juga menerangkan bahwa anaknya mengalami keterbelakangan mental. Bahkan Sudirman sendiri baru belajar mengendarai motor pada saat kasus Vina terjadi.
Namun ketika ditanya mengenai kasus Vina, Sudirman mengaku kepada ayahnya bahwa pihak polisi lah yang telah memaksanya untuk mengakui semua kejahatan tersebut. Cuma sayangnya, klaim ayah Sudirman tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk melepaskan Sudirman dari tuntutan hukum saat itu, Lur. Bahkan nih, sampai sekarang, ayah Sudirman itu tetap menjelaskan bahwa Sudirman, kalau saya tanya kenapa, dia tetap bilang kalau dia dipaksa untuk ngaku. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang kemudian membawa kasus ini untuk ditinjau kembali, Lur. Nah, dari pengajuan PK atau pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana yang merasa bahwa mereka ini dipaksa, diintimidasi untuk mengaku bersalah. Terkuaklah fakta-fakta baru yang bertolak belakang dengan proses pengadilan di tahun 2016. Dalam pembahasan persidangan PK kasus Vina ini, Lur, kita mulai dari tindak intimidatif dan penyiksaan terhadap 8 terpidana, di mana selama proses hukum kasus Vina Cirebon tahun 2016, para terpidana mengaku mengalami berbagai bentuk penyiksaan saat berada di kantor polisi. Di sidang peninjauan kembali atau PK tahun 2024, mereka mengaku dipukul, disetrum, diinjak, dan dipaksa minum air kencing. Nah, salah satu terpidana yaitu Aldi menjelaskan bahwa penyiksaan kadang berlangsung selama 24 jam non-stop. Mereka juga dipukul di kepala dengan gembok, wajah disundut rokok, dan mata dioles dengan balsem. Bahkan, salah satu terpidana yaitu Rivaldi menerangkan kekejaman penyidik yang menstaples telinga dan kelopak matanya. Kesaksian ini merupakan bagian terpenting dari pembelaan mereka dalam sidang PK, Lur, untuk membuktikan kalau pengakuan yang didapat dari penyidikan sebelumnya tidak valid, ya karena dilakukan di bawah tekanan fisik dan mental. Sebelumnya, para terpidana ini ditetapkan tersangka juga atas kesaksian Dede dan Aib pada tahun 2016, Lur. Mereka mengaku menyaksikan aksi kejar-kejaran pada malam itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan saksi Aib juga menerangkan bahwa dia mengingat dan mengenali dengan jelas nih wajah para terpidana termasuk motor yang digunakan dalam jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 50 meter. Tapi kesaksian si Aib ini terbantahkan oleh keterangan saksi ahli yaitu Dr. Maya Sari dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, Lur. Di mana beliau menjelaskan bahwa pengenalan wajah manusia pada malam hari dalam jarak lebih dari 15 meter hampir mustahil. Jadi dengan kata lain, sangat tidak mungkin lah bisa mengenali wajah manusia dengan sangat jelas dalam jarak pandang 50 meter. Apalagi si Aib ini juga bersaksi bahwa dia melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian dalam jarak 100 meter. Setelah dibukanya peninjauan kembali kasus ini, Lur, saksi kunci Dede mengakui bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 itu adalah palsu. Dede menjelaskan bahwa dia diminta oleh Aib dan seorang polisi bernama Rudiana yang tidak lain ayah Eki untuk memberikan kesaksian yang direkayasa. Nah, Dede ini juga diinstruksikan untuk menyatakan bahwa seolah-olah dia melihat langsung aksi kejar-kejaran yang melibatkan para terdakwa. Padahal sebenarnya dia nggak tahu menahu nih tentang kejadian tersebut. Si Dede ini juga sempat memberikan pernyataan ke publik, Lur, bahwa percuma aja nyari tahu 3 pelaku yang buron tersebut. Karena memang nggak pernah ada yang namanya pengejaran oleh gerombolan geng motor, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap Eki sama Pina. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, menurut si Dede ini, kasus ini cuma rekayasa. Mengenai batu dan bambu yang dijadikan barang bukti tahun 2016, Lur, Sudirman memberikan kesaksian nih bahwa sebenarnya batu tersebut dia ambil dan bawa ke kantor polisi atas paksaan polisi, Lur. Juga mengenai bambunya, polisilah yang menyiapkan sendiri dan bahkan motong sendiri bambu tersebut sebagai barang bukti. Selain itu, Sudirman ini juga ngaku kalau dia dipaksa polisi untuk menunjuk Rivaldi sebagai salah satu pelaku kasus Pina. Padahal sebenarnya dia nggak kenal siapa Rivaldi. Nah, semua ini dia lakukan karena dia dibawa tekanan ancaman penyiksaan kalau dia berani nolak kemauan polisi saat itu, Lur. Selain itu, Lur, Rudiana yang tidak lain adalah ayah Eki ikut terlibat dalam penggeledahan dan penggerbekan rumah para terpidana. Nah, dengan kata lain, hal ini tentu melanggar kode etik kepolisian dan bisa berakibat pada tindak pidana. Cuma pada saat itu, apa yang dilakukan oleh ayah Eki ini dianggap bukanlah pelanggaran. Terungkap juga fakta baru dari kesaksian sahabat Vina yaitu Mega dan Widi, Lur, yang menerangkan bahwa pada malam kejadian Vina tuh sempat mengirim pesan melalui SMS. Nah, kesaksian ini diperkuat dengan bukti pesan SMS Vina pada malam kejadian, jadi nggak cuma ngomong. Selain itu, saksi kunci bernama Suroto juga memberikan kesaksian bahwa saat dia menemukan Vina sekitar jam 10-an, Vina itu masih dalam keadaan hidup. Nah, kesaksian dengan pembuktian ini, Lur, bertolak belakang dengan isi dakwaan yang menyatakan bahwa sekitar jam 9.15,
Eki dan Vina udah mulai dikejar-kejar oleh sekelompok geng motor dalam kondisi yang sangat tegang dan penuh ancaman. Nah, kenapa Mega sama Widi ini baru speak up di tahun 2000? Mereka bilang bahwa selama proses penyidikan persidangan putusan hakim kasus Vina tahun 2016 tidak pernah ada satupun yang memintai keterangan mereka atau meminta mereka untuk bersaksi atas kasus ini. Entah apakah pesan singkat ini tidak ditemukan di HP Vina atau hal lain sebagainya, tapi intinya mereka tidak pernah dimintai keterangan di tahun 2016. Terus kenapa mereka nggak langsung bilang aja gitu? Kalau mereka punya keterangan yang berbeda, punya informasi yang berbeda, mereka nih bilang, "Pak, waktu itu kami ini cuma orang kecil, ya mana beranilah kami langsung speak up, alih-alih dipercaya, bisa-bisa keselamatan kami ini terancam." Gitu katanya Lur. Tapi dengan tegas, Mega dan Widi ini juga menerangkan bahwa seandainya di tahun 2016 mereka dimintai kesaksian untuk bersaksi, mereka dengan tegas akan mengatakan bahwa mereka siap dan akan memberikan kesaksian sama halnya seperti di tahun 2024 ini. Merinding ya. Tapi menurut kalian gimana nih Lur? Kalau kalian posisikan diri kalian jadi Mega atau Widi di tahun 2016 ya, kalau 2024 kalian diancam atau apa-apa gampang banget, viral sedikit kalian pasti terlindungi oleh netizen gitu. Tapi di tahun 2016 sosial media nggak seramai ini, jadi wajar sih kalau mereka merasa takut gitu ya. Nggak usah kita bahas ya, tapi tahu sendiri kan. Mega dan Widi juga menerangkan kalau Vina itu sudah terbiasa minum minuman keras Lur. Bahkan Eki sendiri dikenal sebagai peminum dan pengguna obat-obatan terlarang. Nah, sebelum kejadian, teman Eki bersaksi bahwa mereka sempat mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit yang memiliki efek yang sangat kuat. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa Eki mengonsumsi 10 butir Zenit, sehingga kuat dugaan Lur bahwa dia mengendarai motor dalam kondisi di bawah pengaruh obat tersebut. Kesaksian Mega, Widi, dan teman Eki yaitu Frans ini Lur bertolak belakang dengan keterangan Mariana, kakak si Vina, yang bilang kalau Vina adiknya adalah anak baik-baik yang gak pernah neko-neko. Faktanya, dalam pergaulannya, Vina ini udah terbiasa bergelumur dengan pergaulan bebas di usianya yang masih sangat muda. Untuk sekarang kasus ini masih tahap persidangan peninjauan kembali Lur, dan banyak spekulasi nih kalau sebenarnya kasus Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal yang kemudian direkayasa seolah korban pembunuhan demi keuntungan pihak tertentu. Oke Lur, itu dia fakta-fakta terbaru dari persidangan PK kasus Vina Cirebon. Semoga ya informasi ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang bingung karena kasus ini tuh benar-benar kayak benang kusut yang udah menggumpal-gumpal. Jadi kalau kita tarik satu, yang ini makin kusut. Kita tarik yang ini, yang ini makin parah. Jadi ya benar-benar bikin rumit, apalagi buat kita yang nggak mengikuti. Nah, semoga penjelasan aku di video ini bisa bikin kita paham ya. Dan terima kasih udah dengerin ceritaku. Sebelum bubar, jangan lupa dong Lur, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like video ini kalau kamu suka, dan tinggalkan komen pendapat kamu tentang kasus ini. Sampai ketemu di video berikutnya Lur. Bye-bye.